Baik, yang pertama yang akan kami bahas itu adalah ULD. ULD adalah unit layanan disabilitas. Unit layanan disabilitas adalah bagian dari suatu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Jadi dia hanya merupakan bagian dari suatu instansi yang ada di pemerintahan. Contohnya di sini ada unit layanan disabilitas di lingkungan Kemenkumham. Dia memberikan berupa pelayanan khusus bagi ABK atau juga penyandang disabilitas. Kemudian ada Kementerian Ketenagakerjaan, penyediaan unit layanan disabilitas di bidang ketenagakerjaan. Kemudian itu ada Rumah Tahanan Negara atau RUTAN, dan berikutnya penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi di lingkungan instansi pemerintah, misalnya saat kita datang, ada jalur yang berupa tangga dan ada juga jalur yang untuk kursi roda. Dan biasanya bagi penyandang disabilitas atau ABK itu mendapatkan ruang khusus pada saat mendapatkan pelayanan atau didahulukan seperti itu. Dan unit layanan disabilitas ini juga disebutkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Berikutnya. Baik, yang berikutnya itu merupakan pusat sumber atau resource room, ruang sumber atau RR, yang digunakan untuk peserta didik disabilitas atau ketentuan tertentu. Ruang sumber berfungsi sebagai ruang belajar peserta didik disabilitas jika terjadi kendala belajar atau sebagai ruang konseling. Jadi pada saat di tengah-tengah pembelajaran mereka mengalami gangguan atau tiba-tiba mereka mengamuk atau teriak-teriak dan mengancam lingkungan sekitarnya, maka diberikan namanya ruang sumber. Di situ pusat sumber itu, jadi di situ diberikan layanan bagaimana agar dia bisa tenang dan kembali seperti semula, seperti itu. Dan yang ketiga ini ada sekolah khusus dan sekolah luar biasa. Sekolah khusus dan sekolah luar biasa seperti kita ketahui sudah banyak diberikan pelayanan untuk kemajuan pendidikan Indonesia, karena semua warga negara mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa dibedakan satu sama lain, meskipun dia memiliki kekurangan atau kelebihan tetap mendapatkan pelayanan pendidikan. Ada banyak sekolah khusus dan sekolah luar biasa yang telah diberikan dari pemerintah kepada daerah, dan daerah diberi wewenang untuk mengakomodir perihal pendidikan itu. Dan di Samarinda ada beberapa sekolah luar biasa dan sekolah khusus. Sekolah inklusi itu sementara di Samarinda hanya ada 1 atau 2 dan dalam proses pengembangan. Jika sekolah luar biasa ada SLB Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Timur, itu ada di Jalan Padat Karya. Kemudian ada SLB Kuntulah, ada di Jalan Berita. Kemudian ada SLB di Jakarta, ada di Lobahu. Kemudian ada PK SLB Cemara Mulis, itu ada di Bukit Salam. Ada SLB Mutiara Kasih di Gang 1 Nomor 2 Gunung Tua. Kemudian ada Pelita Muda di Jalan Markisa. Kemudian ada SLB Tunas Harapan di Jalan Lampu Jenang. Kemudian ada sekolah luar biasa negeri Samarinda, yaitu ada di Pelita nomor 16 Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Yang berikutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai dunia usaha dan dunia industri oleh Sinta Febriana. Yaitu peranan dunia usaha dan dunia industri dalam mendukung unit layanan disabilitas bagi ABK. Jadi Kementerian Perindustrian dan Kementerian Sosial itu sudah melakukan kerjasama untuk meningkatkan kompetensi penyandang disabilitas agar siap bekerja di dunia industri. Nah, komitmen dari kedua belah pihak tersebut dituangkan dalam
Ada juga yang mempekerjakan di store-store seperti di Uniqlo, H&M, dan lain sebagainya. Jadi store-store besar juga sudah ada yang mempekerjakan mereka dengan mereka